tadi Pak Paul menjelaskan ada dua hal yang menarik bagi saya, yakni satu, bagaimana Tuhan berbicara pada Nuh, dan dua, memanggil bagaimana binatang-binatang mendatangi Nuh itu. Saya hanya mau saya mau bertanya, apa tuh pengertian rema? Ya, sering dengar tapi saya kurang mantap pemahaman, masih bingung itu satu. Kemudian tadi terkait dengan Nuh, ketika Nuh membangun Bahtera yang menurut Pak Paul adalah berlangsung 100 tahun, itu dan binatang-binatang itu datang, itu sungguh suatu yang luar biasa. Nah, yang juga datang adalah hanya dipilih hanya sepasang-sepasang. Ini saya mau bertanya, apakah kalau kalau menurut pemahaman saya, kalau binatang-binatang yang di laut tentunya tidak akan datang kepada Nuh. Nah, kalau yang datang kepada Nuh adalah binatang-binatang yang ada di darat, karena tadi ada air, terus mencari tempat lebih tinggi, akhirnya datang sampai kepada mendekat ke Bahtera Nuh, begitu kalau saya memahaminya. Nah, apakah kalau komodo itu yang sekarang ada di bagian dari Indonesia, di Nusa Tenggara, itu apakah ya bagian dari binatang yang masuk ke dalam, kemungkinan maksud saya, perahu Nuh seperti itu, ataukah ada semacam setelah itu ada tercipta evolusi atau apa, karena itu kan ya reptil yang binatang purba. Nah, yang ada di Indonesia, di Nusa Tenggara itu. Nah, dan cara memberi makan kan itu, kalau gajah misalnya masuknya kan, gajah atau badak itu dalam pikiran saya kan susah juga masuk ke perahu Nabi Nuh itu. Kira-kira pemahaman binatang-binatang yang besar seperti itu bagaimana? Terus satu lagi, sebetulnya jarak antara air bah zaman Nuh sama Abraham lahir itu berapa tahun? Kalau saya coba pernah menghitung itu 290-an 2 tahun. Nah, itu apakah itu benar? Ya, jadi zamannya Abraham sampai Nuh, zaman Nuh ke Abraham itu memang 300 tahun sampai 400 tahun, Pak. Zaman air bah. Bukan tapi dari air bah ke Abraham itu kira-kira. Karena Abraham itu tahun 2000, Nuh itu air bah itu tahun 2500. Ya sekian ya, tapi kan Abraham kan kira 2100 kalau nggak salah, bukan tepat 2000 tapi 2100. Jadi kurang lebih 300-400 tahun. Ya. Nah, terus tadi pertanyaan pertama tadi apa-apa saya sampai lupa apa tanyanya, Pak. Rema itu apa? Pengertian rema itu adalah ya sesuatu yang membuat kita ada sesuatu terus kita tiba pikiran kita paham, hati kita iya mau, terus psikomotorik kita melakukannya, Pak. Itu yang namanya rema. Kayak iklan itu bisa rema tuh. Nonton iklan, kena pertama kognitif, lalu afektif, lalu psikomotorik. Nah, itu jadi rema tuh, Pak. Iklan itu membuat rema, Pak. Iklan yang baik itu sampai jadi rema, membuat iklan bagus, wah belum tentu. Tapi iklan yang diulang-ulang, contoh nih, bagi dong, bagi dong, bagi dong, bagi dong, diulangi 100 kali tuh kan. Ikan ada iklan yang begitu kan. Itu jadi rema nggak orang? Diulang-ulang. Jadi kan bagi dong. Berapa lapis? Ratusan. Nah itu kan. Nah itu kan diulang-ulang terus itu kan. Nah itu jadi rema tuh nanti tuh. Sehingga orang-orang suka bercanda berapa lapis, ratusan. Aku kepengen nih makan itu biskuit apa itu kan. Nah itu kan, misalnya contoh seperti itu. Bagi dong, itu apa ya, iklannya apa saya lupa itu dulu itu. Nah itu kan, itu jadi rema kan. Sehingga orang kognitifnya kena, afektifnya kena, jadi psikomotorik, dia langsung bertindak. Ngejar sampai ketagihan. Nah itulah rema, Pak. Kalau logos itu cuma informasi saja. Misalnya email kan iklannya bagus-bagus. Tapi apakah saya kepengen email? Enggak. Padahal iklannya bagus-bagus. Ya kan, keren-keren kan. Nah, karena iklannya itu hanya informatif saja. Ya, ada iklan yang informasi saja. Nah itulah logos. Ada iklan yang membuat sampai jadi rema, maksa masuk terjang ke pikirannya orang-orang. Sampai jadi rema. Makanya
firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan iman datang dari pendengaran oleh rema. Rema apa? Remanya Kristus, bukan remanya Tung Desem Waringin, bukan remanya Stephen Tong, bukan remanya Emal, bukan remanya si Mentos, bukan remanya Oreo, tapi rema dari Kristus. Itulah iman pada Kristus, begitu Pak.